Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman sekalian pada program kelima eh, Kitab Keluaran, di mana kita sudah menyentuh perjuangan Musa dan bangsa Israel pada umumnya untuk lepas dari perbudakan Mesir. Mari kita menyiapkan diri untuk berdoa bersama sebelum kita memulai acara kita pada malam ini. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman-Mu ya Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, sebab Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Kami percaya bahwa hanya padamu kami bersandar, menimba energi iman, dan melanjutkan kewajiban kami, mewartakan firman-Mu, dan membangun kerajaan-Mu di dunia. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu mendorong kami untuk setia pada jalan-jalan yang telah Kau tetapkan bagi kami walaupun penuh tantangan dan cobaan. Semoga oleh kekuatan yang Kau berikan dan inspirasi yang Kau curahkan, kami tetap selalu menemukan sukacita di dalam mengemban kewajiban iman kami, dan mungkin dengan itu menjadi penolong bagi sesama kami yang juga mencari jalan kebenaran dan hidup. Berkati kami semua dimanapun kami berada, dan berkatilah juga teknologi yang kami manfaatkan agar melayani kami dengan baik pada malam ini. Dan semoga sukacita Injil yang boleh kami terima akan menjadi pendorong untuk kami bagikan kepada sesama kami. Engkau ya Tuhan yang berkuasa, bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Baik teman-teman sekalian, kita melanjutkan pembahasan kita dalam Kitab Keluaran, dan malam ini kita menyentuh tema kelima. Saya akan mulai dengan share screen sehingga teman-teman bisa mengikuti dari media masing-masing. Halo, bisa mendengar suara saya dengan baik ya? Hubert, bisa konfirmasi? Bisa dengar? Bisa, Fabian? Romo. Oke, tadi agak hang sedikit membuat eh, tidak bisa masuk dengan baik. Oke. Baik, mari kita lanjutkan acara kita malam ini, di mana judul yang kita pilih adalah Tulah sebagai tanda peringatan dari Tuhan. Saya harap saudara-saudara sudah meluangkan waktu untuk membaca Kitab Keluaran bab 7 sampai bab 11, ya, dari ayat-ayat yang sudah dibagikan. Atau misalnya kalau tidak sempat membaca, nanti kita akan melihat bersama, walaupun malam ini kita tidak membaca seluruh teks yang disiapkan karena memang panjang. Kita nanti mengikuti bagian demi bagian, lalu ayat-ayat akan disisipkan dalam setiap penjelasan. Dan saya harap sesudah menerima slides yang malam ini dipresentasi, Anda bisa mulai untuk melihat kembali seluruh refleksi malam ini berdasarkan teks kitab suci yang Anda sendiri miliki.
Baik, melihat kata tulah sebagai tanda peringatan, kita mulai dulu dengan membahas apa itu tulah, lalu nanti kita akan lanjutkan dengan skema pembahasan dan seterusnya. Kata tulah ini kan satu kata yang sebetulnya tidak terlalu biasa di dalam pemakaian sehari-hari. Ya, kita tuh lebih banyak memakai kata penyakit atau bala atau bencana, hal-hal semacam gitu. Nah, tapi bahasa ini, kata ini yang dipakai di dalam Alkitab. Memang dalam Alkitab itu banyak dipilih kata-kata yang berbentuk khusus, yang memiliki eh, akar dalam bahasa tradisional, walaupun tidak populer lagi, masih tetap dipakai, dan itu menjadi sebuah kekhasan. Mari kita sejenak melihat tulah dalam makna yang umum dan kemudian menjadi dalam makna spiritual yang berkaitan dengan sejarah keselamatan. Baik. Yang pertama, tulah itu secara umum itu diartikan sebagai kemalangan yang disebabkan oleh kutuk karena perbuatan yang kurang baik terhadap orang tua misalnya, atau orang suci dan sebagainya, ya, orang-orang terhormat, para pemimpin dan sebagainya. Lalu kita lihat itu uh, sesuatu yang kurang baik yang terjadi pada kita lihat sebagai kutukan. Nah, kata yang sering kita dengar itu misalnya kualat, ya. Atau tulah itu terjadi karena perbuatan melanggar larangan. Misalnya ada tempat yang dianggap keramat, uh, lalu orang berbuat suka hati di sana, atau mencemari mata air, ya, atau memasuki gua tanpa permisi dan sebagainya. Itu hal-hal semacam itu. Ketika sesuatu terjadi pada kita, kita lihat itu sebagai tulah, ya. Itu dalam arti yang umum. Tapi dalam arti Alkitabiah, tulah itu dimaknai sebagai bencana atau wabah yang diturunkan Tuhan sebagai bentuk hukuman atas manusia yang tidak menuruti kehendaknya. Ya. Nah, tulah itu secara khusus dibahas di dalam peristiwa pra pembebasan orang Israel karena seluruh tulah yang terjadi di Mesir itu dilihat sebagai, atau bagi orang Israel itu adalah campur tangan Tuhan dalam upaya membebaskan bangsa mereka dari perbudakan Mesir. Nah, dalam pembicaraan khusus ini, kita melihat tulah di Mesir itu sebagai wujud campur tangan Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir, membentuk Israel sebagai sebuah bangsa yang siap untuk menerima hukum Tuhan, dan menjadi bagian penting dari sejarah pemenuhan rencana keselamatan Tuhan. Ya. Nah, sehingga di dalam sejarah keselamatan itu kita menemukan deretan nama-nama ini, ya, misalnya mulai dari Adam dan Eva, lalu Nuh, lalu ada Abraham, Ishak dan Yakub, lalu ada Musa, lalu ada Daud, ada raja-raja, lalu yang terakhir itu adalah Yesus Kristus. Nah, ini semua tokoh-tokoh yang berperan besar, memiliki memberikan warna bagi seluruh sejarah keselamatan dalam masanya dan menurut peranan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Nah, pada malam ini kita tentu saja fokus pada tokoh Musa yang dibesarkan dalam istana Firaun di Mesir selama 40 tahun hidup dalam kemewahan sebagai salah seorang dari keluarga Mesir, keluarga Firaun Mesir. Lalu sesudah itu 40 tahun dia hidup di pengasingan sebagai menantu dari Yitro, menjadi gembala, uh, yang kemudian bertemu dengan Tuhan di Gunung Horeb. Lalu 40 tahun terakhir adalah perjuangan membebaskan Israel dari perbudakan Mesir dan menghantar mereka hingga ke Gunung Nebo sebelum ke lembah Yordan sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Musa sendiri tidak ikut masuk tetapi meninggal di Gunung Nebo. Jadi ada 3 periode sejarah dalam hidup Musa, masing-masing dalam rentang waktu 40 tahun. Apa yang kita bicarakan sekarang ini adalah awal dari 40 tahun yang ketiga, ketika Musa sudah berusia di atas sekitar 80 tahun. Ya, mari kita melihat
apa yang terjadi. Maka untuk itu kita akan membahas tema kita malam ini dalam skema pembahasan yang kira-kira berbicara menurut urutan demikian. Pertama sekali kita akan berbicara sedikit tentang geografi Mesir kuno dan gejala-gejala alamiah yang terjadi saat itu. Lalu kita akan bahas tentang latar belakang 10 tulah. Lalu kita akan berbicara tentang 10 tulah itu sendiri masing-masing secara garis besar. Lalu akan kita lihat reaksi Firaun. Lalu orang Israel di tengah tulah itu, mereka sendiri menyaksikan tulah yang diturunkan Tuhan bagi orang-orang Mesir, tapi mereka sendiri dilindungi. Lalu nanti kita tutup dengan refleksi atas 10 tulah tersebut. Dan kira-kira apa makna spiritual atau makna pesan-pesannya bagi kita dalam kehidupan pastoral hari ini. Sebagai mengawali seluruh pembicaraan kita ini, mari kita berbicara dulu tentang geografi Mesir kuno dan kejadian-kejadian alamiah di negeri Mesir yang sesungguhnya merupakan hal yang biasa, tapi kemudian dalam sejarah keselamatan itu dipergunakan Tuhan untuk menunjukkan kehendaknya, untuk menunjukkan kekuasaannya, dan terutama untuk mewujudkan rencana keselamatan, yakni membebaskan dan membentuk Israel sebagai sebuah bangsa yang memiliki identitas yang kemudian berperanan di dalam seluruh sejarah keselamatan. Yang pertama sekali, ya ini ada sebuah ilustrasi peta Mesir kuno yang kita lihat bahwa seluruhnya sengaja diberi warna kuning yang berarti itu adalah padang gurun. Lalu di sana ada aliran sungai Nil dengan warna hijau di kiri kanan yang menunjukkan delta sungai Nil, bahwa oleh sungai itu ada kehidupan di sana. Ya. Nah, wilayah Mesir itu didominasi oleh padang gurun dengan sedikit bagian dari yang dialiri sungai Nil. Jadi sungai Nil itu besar sekali, tetapi itu hanya sebagian kecil dari seluruh wilayah Mesir. Mayoritas penduduk Mesir itu mendiami tepi sungai Nil, lalu membentuk peradaban. Sehingga bagi orang yang pernah mengunjungi negeri ini, ya misalnya ada piramida, ada kuil-kuil, ada lembah pemakaman raja-raja, itu semua itu terjadi dekat dengan tepi sungai, ya bukan jauh di tengah padang gurun, dekat dengan tepi sungai, karena disitulah orang berdiam, disitulah orang hidup, dan disitulah orang bisa berkreasi, membuat banyak hal besar, ya. Nah, selain itu Sungai Nil itu sendiri menjadi jalur transportasi baik dalam hal perdagangan, dalam hal ekonomi pada umumnya, maupun dalam hal keagamaan. Jadi bisa lihat di sini, misalnya kota Memphis ini merupakan satu sentrum politik, ekonomi, dan religius yang penting, tapi pemakaman raja-raja itu ada di sini, ada jauh di selatan. Nah, membawa jenazah raja yang dimumikan dari sana hingga ke sini, itu adalah sebuah ritual agama yang melewati Sungai Nil. Jadi bisa lihat bahwa geografi itu sungguh-sungguh berpengaruh pada penghayatan iman. Nah, berbicara tentang Sungai Nil, kita harus menyentuh beberapa gejala alam yang biasa terjadi. Misalnya, lumpur merah dari hulu mencemari sungai, lalu membunuh ikan-ikan, ya, sehingga air itu tidak bisa diminum dan sungai itu berbau busuk. Itu biasa terjadi, ya. Lalu ada hama kodok misalnya, itu juga biasa. Hama lalat pikat itu juga biasa. Nyamuk dan belalang itu adalah hal biasa. Wabah sampar dan bisul itu biasa terjadi, baik untuk ternak maupun
untuk manusia. Dan kita tahu kan penyakit hama itu selalu datang ke tempat yang ada air. Karena di sana orang hidup dan air itu juga seringkali menjadi medium yang efektif bagi hama itu untuk menggandakan dirinya. Nyamuk dia harus bersarang dalam air untuk bisa menjadi untuk bisa berkembang biak. Belalang dia mencari rumput dan hingga di tempat-tempat yang banyak airnya. Lalat pika, kodok apalagi itu binatang air. Nah, semua itu merupakan gejala umum yang di dalam kitab Kejadian itu sendiri menjadi tulah yang dicurahkan Tuhan ke atas orang Mesir. Sedangkan hujan es, salah satu tulah, itu sebetulnya tidak biasa di Mesir, tetapi itu hal yang biasa misalnya di tanah Kanaan. Ya, tanah Palestina atau tanah Israel sekarang itu ada di tempat yang tinggi. Dan hujan es itu merupakan hal yang mungkin. Kita di tropik saja itu hujan es merupakan hal yang mungkin. Apalagi di tempat-tempat subtropik seperti ini. Sementara badai gurun yang bisa membuat gelap itu hal biasa di Mesir, tetapi tidak biasa di Kanaan. Ya. Nah, mengapa saya jelaskan dulu fenomena alamiah ini? Karena ini seringkali menjadi argumen dari kalangan yang melawan cerita-cerita Alkitabiah. Ya, semua itu dilihat sebagai hal biasa saja. Tetapi nanti di dalam pembahasan tentang tulah, kita akan menemukan bahwa Tuhan justru menjadikan fenomena alam ini sebagai jalan untuk menunjukkan bahwa Dia berkuasa, Dia yang menghendaki agar orang Israel dibebaskan, dan agar Firaun beserta rakyat Mesir itu membuat pengakuan bahwa Yahweh atau Tuhannya orang Israel itu ada di tanah Mesir karena bangsa pilihan yakni turunan Abraham, orang-orang Ibrani. Ya. Maka kita mengajukan pertanyaan di sini. Jika bencana dan wabah penyakit itu merupakan gejala alam biasa, mengapa itu menjadi mujizat di dalam kitab Keluaran? Ya. Bertanya kritis seperti ini hal yang biasa di dalam studi Alkitab. Dan kalian juga berhak untuk mempertanyakannya secara kritis juga. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Latar belakang dari 10 tulah. Ya. Dalam bagian ini kita akan menyentuh 3 topik, yakni Firaun yang berwatak angkuh dan keras hati, Firaun yang mengabaikan utusan Tuhan dan kehendaknya yang disampaikan para utusan itu, yakni Musa dan Harun, lalu Firaun yang menolak membebaskan orang Israel. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, Firaun itu angkuh dan berkeras hati. Mari kita temukan itu dalam sejumlah teks yang dipilih untuk menjadi ilustrasi. Musa dan Harun datang kepada Firaun lalu mengatakan bahwa kehendak Tuhan agar orang Israel itu dibebaskan. Lalu Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Sebelum melanjutkan, saya mengingatkan bahwa kutipan yang saya ambil dari kitab suci malam ini bukan dari Alkitab Deuterokanonika terjemahan baru 2, tetapi terjemahan baru 1. Alasan praktis saja bahwa teks ini banyak sekali panjang malam ini, sehingga saya tidak punya kesempatan untuk mengetik secara langsung dengan mengambil dari terjemahan baru 2. Maka saya mengambil teks elektronik yang disiapkan oleh Lembaga Alkitab yang merupakan versi dari terjemahan baru 1. Tidak ada masalah karena hakikat dari seluruh teks itu dua-dua versi sama-sama berbicara tentang hal yang sama. Jadi Keluaran bab 5 ayat 2 membahasakan bahwa Firaun jelas-jelas mengatakan tidak mengenal Tuhan dan mempertanyakan otoritas Tuhan yang menyampaikan firman-Nya melalui Musa dan Harun bahwa Firaun harus membebaskan orang Israel.
Dalam bab 7 ayat 13 misalnya tertulis demikian, tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, itu Musa dan Harun, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Pada ayat 22 bab 7 kita menemukan kalimat ini, tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya. Nah, pada bab 9 ayat 7 kita menemukan kalimat ini. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana dan sesungguhnya dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Ya. Ada dua contoh lain dari Keluaran bab 9 ayat 35, bab 11 ayat 10 yang dapat bisa Anda temukan dan baca sendiri nanti. Seperti apa isinya. Gambaran dasar di sini adalah Firaun itu angkuh dan dia itu berkeras hati. Dia angkuh kenapa? Karena dia tidak mengakui Tuhan. Mengapa demikian? Itu bertolak dari filosofi orang Mesir sendiri. Bagi orang Mesir, Firaun itu adalah Tuhan yang hidup di tengah manusia. Dia bukan sekedar seorang manusia. Dia adalah turunan dari Ra. Ra itu adalah dewa orang Mesir. Ya. Nah, sehingga ketika seorang Tuhan lain datang dan menitahkan dia untuk membebaskan orang Israel, nah itu bagi dia adalah sebuah pelecehan terhadap martabatnya. Apa yang bagi orang Israel adalah perbudakan bertentangan dengan kehendak Yahweh, itu bagi orang Mesir adalah merupakan tindakan yang benar menurut keyakinan mereka. Memperbudak bangsa lain demi kekayaan dan kebesaran mereka. Ya. Apa yang mereka lakukan juga merupakan bagian dari penjabaran nilai iman mereka. Jadi kontras antara dua keyakinan iman ini kita lihat dari perspektif orang Israel. Firaun yang angkuh dan berkeras hati, kita lihat dari perspektif orang Israel, iman orang Israel yang menjadi dasar bagi iman Kristiani kita hari ini. Poin kedua yang kita lihat dari Firaun adalah Firaun mengabaikan utusan Tuhan. Sekali lagi pada bab 5 ayat 2, Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu. Dan tidak juga aku membiarkan orang Israel pergi. Yang datang bertemu dengan dia itu kan Musa dan Harun. Musa itu seorang pelarian dari kalangan kerajaan Mesir sendiri. Ya, dia membunuh mandor yang mengawasi orang-orang atau budak-budak Israel bekerja. Karena itu dia menyeberangi gurun, menjadi orang asing di Midian, kawin dengan Sipora, anak Yitro, lalu 40 tahun hidup dalam pengasingan. Ya, nama Musa mungkin masih dikenal. Dan saya percaya Firaun ini juga sedikit punya pengetahuan tentang Musa. Tetapi Musa ini punya kondite, punya reputasi yang tidak terlalu istimewa. Dia bisa dikategorikan sebagai seorang pengkhianat bagi keluarga Israel, keluarga kerajaan Mesir. Karena itu, mendengarkan Musa itu tidak semata-mata mengingkari keilahian Firaun, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap istana Firaun itu sendiri kalau dilihat secara antropologis atau secara sosiologis. Ya. Nah, Firaun juga mengabaikan utusan Tuhan itu karena apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun, seperti misalnya membuang tongkat lalu tongkat itu menjadi ular, hal yang sama itu dapat juga dilakukan oleh ahli-ahli Mesir. Ya, mereka juga membuang tongkat, lalu tongkat itu menjadi ular. Hanya dalam kisah itu, ular dari tongkat Musa itu kemudian memakan habis
ular-ular yang merupakan buah sihir dari para ahli Mesir. Nah, dalam peristiwa Keluaran bab 7 ayat 22, dikatakan demikian. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Inti dari pesan ini adalah utusan Tuhan ini tidak diakui oleh Firaun. Mengapa? Karena dia sendiri Tuhan dalam perspektif orang Mesir, dan Tuhan Musa dan Harun itu adalah Tuhan asing yang tidak layak untuk didengar. Yang ketiga, buah dari dua sikap itu adalah Firaun bersikuku tidak membebaskan orang Israel. Kita lihat pada Keluaran bab 4 ayat 21, firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun, tetapi aku mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Pada Keluaran bab 8 ayat 32 kita menemukan kutipan ini. Tetapi sekalipun Firaun tetap berkeras hati, tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati, ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Pada Keluaran bab 9 ayat 35, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Ya. Bab 11 ayat 10, Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat itu di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Jadi inti dari pembicaraan poin ketiga ini adalah orang Israel tidak diizinkan oleh Firaun untuk meninggalkan negerinya. Mengapa? Mereka ini budak. Mereka membangun kota-kota perbekalan. Mereka ini menjadi tenaga kerja murah, ya, tidak perlu dibayar. Mengapa? Karena budak itu termasuk kategori harta milik. Harta milik. Ya. Melepaskan orang Israel pergi berarti melepaskan alat kerja, melepaskan hasil yang mudah diperoleh, melepaskan gaya hidup yang sangat didukung oleh adanya para budak ini. Maka secara antropologis pun kita bisa melihat bahwa perbudakan itu menjadi bagian dari sejarah orang Mesir itu sendiri. Dan bagi mereka tidak ada yang salah dengan hal yang demikian. Pertanyaan kita adalah, mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Karena dari bab 4 ayat 21 atau bab 11 ayat 10, itu jelas-jelas tertulis bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Kalau secara sepintas kita melihat, berarti memang orang Israel ini salah. Tuhan Tuhan itu sendiri salah. Karena dia juga mengeraskan hati Firaun. Tetapi mari kita perhatikan bahwa Firaun itu bukan orang baik yang tiba-tiba menjadi orang jahat. Karena dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Firaun sendiri itu sudah berwatak jahat, ya. Mari kita melihat contoh pada Kejadian bab 1. Ini bukan bab 1 ini mestinya. Oh ya, bab 1 ayat 8 sampai 11. Ya. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Ya. Dari deskripsi kitab Kejadian bab 1 ayat 8 sampai 11 itu sudah tertulis jelas bahwa Raja Firaun yang baru itu raja yang memang sudah memiliki watak yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Ya.
Ayat 10 tertulis jelas bahwa marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka. Bijaksana dikatakan. Tetapi supaya apa? Supaya mereka jangan bertambah banyak. Maka kita ingat dalam pembahasan kali lalu, lahirlah keputusan bahwa bayi-bayi Israel itu harus dibunuh. Tetapi bidan-bidan itu menyelamatkan mereka. Lalu yang kedua, bayi laki-laki harus dibuang ke sungai. Lalu dari situlah keluarga Yekobed menyelamatkan Musa dengan melarungkan dia di sungai yang kemudian diselamatkan oleh putri eh, putri Firaun sendiri. Ya, apakah raja ini sama dengan raja Firaun yang pada saat Musa sudah berusia 80 tahun dan menghadapnya? Mungkin pribadi yang tidak sama. Tapi dari kebijakan dan atau polisi yang disiapkan oleh kerajaan Mesir terhadap orang Israel, kita bisa menarik garis benang merah bahwa polisi itu tetap ada, penindasan tetap ada, perbudakan tetap ada, dan Firaun yang ditampilkan dalam karakter tentang Tula itu membahasakan diri sebagai orang yang tidak konsisten dalam penghayatan imannya dan perbuatan konkret yang dilakukan terhadap orang Israel. Karena itu, mari kita menyadari bahwa Tuhan sendiri eh, bukan mengubah orang yang betul-betul baik lalu menjadi orang jahat, tetapi Dia menunjukkan bahwa orang jahat itu bisa bertindak dengan cara yang menurut Dia benar dan tidak peduli sama sekali dengan apa kehendak Tuhan. Namun, melalui sikapnya yang demikian itu justru Tuhan menunjukkan bahwa Dia berkuasa dan Dia bisa mengalahkan sesuatu yang jahat di mata manusia agar tegak rencana keselamatan yang sudah disiapkannya. Nah, di dalam kitab Kejadian bab 15 ayat 1 sampai 21, saya hanya kutip 5 ayat. Itu kita menunjukkan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun itu diarahkan untuk menunjukkan diri Tuhan, menunjukkan dirinya sebagai Tuhan bangsa Israel yang membuahkan hukuman bagi yang melawan, tetapi pertobatan dan rahmat bagi yang mendengarkannya. Nah, ini adalah nyanyian yang dibawakan oleh Musa dan orang Israel sesudah mereka berhasil menyeberangi Laut Merah dan tentara Israel kemudian dihabisi oleh Tuhan di dalam laut tersebut. Aku menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ya Allahku, kupuji Dia. Ya Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukan dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Nah, di sini sisi lainnya yakni nyanyian syukur dari orang Israel yang memuji Tuhan bahwa Tuhan yang mengeraskan hati Firaun itu ternyata adalah Tuhan yang membebaskan mereka. Jadi, apa yang di depan Firaun merupakan cara Tuhan mengeraskan hatinya di mata orang Israel, itu adalah jalan yang benar untuk mewujudkan rencana keselamatan. Mari kita lanjutkan sekarang pembahasan yang lebih panjang tentang 10 tulah. Karena ini adalah 10 tulah, maka saya akan berbicara singkat-singkat saja dengan harapan bahwa nanti Anda membaca secara lebih teliti isi masing-masing tulah berdasarkan teks yang disiapkan di atas layar. Beberapa catatan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan 10 tulah. Tulah 1-9 itu memiliki struktur cerita yang sama. Ya. Yang pertama, Musa dan Harun menyampaikan kehendak Tuhan. Lalu, Firaun tidak mau mendengarkannya. Musa dan Harun menunjukkan kuasa Tuhan dengan melakukan mujizat. Para ahli sihir Mesir melawan. Tidak semua berhasil. Dan juga tidak semua tulah dilawan. Ya. Tulah melanda Firaun dan rakyat Mesir. Firaun pura-pura bertobat.
Lalu Musa dan Harun berdoa dan menghentikan tulah. Tapi kemudian Firaun dan orang Mesir kembali berkeras hati dan tidak mengabulkan keinginan orang Israel. Ini struktur tulah 1-9. Tulah 10 memiliki cerita yang berbeda. Tidak ada interaksi Firaun dengan Musa dan Harun. Tuhan turun tangan langsung untuk membebaskan orang Israel. Dan pada tulah ke-10 ini, Firaun sudah tidak berdaya. Jadi dia melepaskan sama sekali orang Israel. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat satu persatu. Tulah pertama. Air menjadi darah. Dalam kurung merah. Itu dalam Keluaran bab 7 ayat 14-25. Apa yang tertera di sana? Kehendak Tuhan adalah agar orang Israel dibebaskan dan agar Firaun mengetahui dan mengenal Tuhan atau Yahweh dari orang Israel. Ya. Di mata Firaun tidak ada Tuhan lain karena Tuhan itu adalah dirinya. Ya. Tetapi dengan kedatangan Musa dan Harun menghadap Firaun, Firaun dipaksa untuk mengakui atau mengenal bahwa ada Tuhan lain yang hadir di negerinya, yakni Tuhan orang Israel, Yahweh itu. Ya. Nah, karena untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu ada, lalu ada tulah. Tulah itu terjadi dengan rupa apa? Yang pertama, air menjadi merah atau darah, ikan-ikan mati, sungai-sungai berbau busuk, air tidak bisa diminum. Nah, kalau kita berbicara tentang mujizat Tuhan, di mana mujizat Tuhan di dalam ini? Kalau seandainya fenomena alam tadi, bahwa air mengandung lumpur merah yang mematikan, yang mencemari sungai, itu merupakan hal alamiah. Di dalam ayat 17-21 itu ada tertera bahwa bukan hanya air sungai Nil yang menjadi merah, tetapi juga semua air di kolam, wadah kayu dan batu yang sudah tertampung di rumah barangkali, itu semua juga sudah menjadi merah, darah. Maka gejala alamiah dilengkapi dengan satu kuasa ilahi. Bahwa di samping air sungai yang secara alamiah bisa dijelaskan, memerah dan mematikan karena cemaran lumpur dari hulu, tetapi ketika air yang sudah ada di rumah dalam wadah kayu dan batu pun sudah menjadi merah, di situ kita melihat campur tangan ilahi. Para ahli sihir melawan dengan berbuat hal yang sama. Itu pada ayat 22. Lalu Firaun tetap berpaling dari kehendak Tuhan dan orang-orang Israel. Firaun tidak peduli. Itu tulah pertama. Air menjadi darah. Perhatikan ayat kitab suci dan nanti ayat yang tertulis dan nanti Anda membaca untuk membandingkannya. Tulah kedua adalah katak. Ini masih berkaitan dengan tulah 1. Tujuannya apa? Agar orang Israel dibebaskan. Ya. Dan mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Itu disampaikan pada ayat 1. Disertai ancaman bahwa tulah itu akan terjadi, katak akan memenuhi seluruh bangsa, seluruh wilayah Mesir. Dan katak sungguh-sungguh memenuhi seluruh wilayah Mesir. Masuk ke rumah-rumah, hingga tempat tidur dan bahan makanan. Nah, ini yang menarik. Katak itu kan perlu air. Dia merayap keluar, itu berarti keluar dari air, itu berarti tempat di air itu sungguh-sungguh penuh. Dan lebih ngeri lagi, dia ada di tempat tidur, dia ada di dalam adonan roti dan sebagainya. Itu berarti wabah katak ini sungguh-sungguh mengganggu seluruh kehidupan. Tapi para ahli sihir juga melawan dan membuat hal yang sama. Mereka juga mendatangkan kata-kata. Lalu Firaun pura-pura bertobat dan memohon pertolongan Musa. Musa berdoa bagi Firaun dan orang-orang Mesir dan Firaun berjanji untuk melepaskan orang Israel. Ini yang penting. Musa berdoa bagi Firaun dan orang Mesir dan Firaun berjanji untuk melepaskan orang Israel.
Tapi sesudah kata-kata itu mati, dikumpulkan dan bertumpuk-tumpuk, Firaun mengingkari janji dan tetap tidak membebaskan orang Israel. Ya. Tulah ketiga adalah nyamuk. Kelanjutan dari ketegaran hati Firaun untuk menghadapi tulah kedua yakni katak. Nah, nyamuk menjadi wabah itu bagi kita juga karena kita juga biasa kan mengalami ya. Apalagi kalau kita di dataran rendah, ada daerah yang berawa-rawa, air tidak mengalir, disitulah sarang yang tepat untuk nyamuk. Tapi ini unsur mujizat Tuhan terjadi ketika debu tanah menjadi nyamuk. Ketika Harun memukul tongkatnya. Ya. Nah, di sini kita melihat akhir dari perjuangan para ahli sihir. Mereka mencoba melawan dengan mantra-mantra untuk menjadikan nyamuk tetapi tidak berhasil. Itu dalam ayat ke-18 tertulis di sana. Lalu di situ ada pengakuan para ahli sihir bahwa mujizat yang dibuat Harun adalah tangan Tuhan. Jadi ada peningkatan sebetulnya di lingkungan orang Mesir sendiri. Kalau sebelumnya itu mereka tidak mengakui adanya Tuhan, pada tulah ketiga yakni nyamuk, itu para ahli sihir sudah mengakui mujizat yang dibuat Harun adalah tangan Tuhan. Tapi sekali lagi, Firaun tetap berkeras hati dan tidak membiarkan orang Israel pergi. Tulah keempat, lalat. Sekali lagi Musa menyampaikan kehendak Tuhan agar mereka dibebaskan Firaun disertai ancaman tulah pikat. Lalat pikat ya, lalat pembawa penyakit itu. Lalu Tuhan, tapi di sini kita melihat satu hal yang lain. Yakni Tuhan mengecualikan Gosen. Gosen itu kita tahu tempat tinggal orang-orang Israel. Untuk melindungi orang Israel. Ya. Lalu tulah itu terjadi, lalat pikat memenuhi seluruh Mesir. Tidak ada perlawanan dari ahli sihir Mesir. Lalu Firaun menunjukkan pertobatan semu. Ya. Musa berdoa dan Tuhan menghentikan tulah. Sekali lagi, Firaun mengingkari janji. Ya. Jadi kita melihat bahwa tahap demi tahap, pertama perlawanan, di sini tidak ada perlawanan, tapi Mesir atau Firaun masih tetap teguh pada pendiriannya. Dia tidak membebaskan orang Israel. Tulah kelima, penyakit sampar. Sekali lagi Musa menyampaikan kehendak Tuhan agar orang Israel dibebaskan disertai ancaman tulah penyakit sampar untuk ternak orang Mesir. Ya. Nah, sekali lagi kita melihat di sini Tuhan mengecualikan ternak orang Israel. Dia melindungi ternak-ternak orang Israel. Nah, ketika tulah terjadi, semua ternak orang Mesir terkena penyakit sampar, mati, menderita, tetapi ternak orang Israel dilindungi. Ya. Di sini tidak ada lagi perlawanan dari ahli sihir Mesir. Firaun menyuruh orang-orang pergi melihat ternak orang Israel dan memang terbukti bahwa ternak orang Israel itu tidak ada seekor pun yang mati. Ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana suasana batin Firaun dan orang-orangnya menemukan fakta bahwa Tuhan betul-betul menyerang mereka. Tetapi yang menarik di sini, Firaun tetap berkeras hati dan tidak membebaskan orang Israel. Ya mungkin pertimbangan praktis saja, tidak tertulis dalam kitab suci, tetapi kalau melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi orang Mesir saat itu, saya percaya mereka katakan, bencana ini kan bukan pertama kali terjadi. Penyakit sampar ini hal yang biasa. Maka ini akan berlalu, tetapi melepaskan orang Israel sekarang atas dasar penyakit sampar atas ternak-ternak orang Israel adalah kesalahan bisa jika dilihat dari kalkulasi ekonomi dan kerugian yang akan diperoleh di masa mendatang. Ya.
Orang Mesir bukan orang bodoh. Mereka orang yang memiliki tradisi politik dan ekonomi sudah berabad-abad. Tulah keenam adalah bara. Bara ini adalah penyakit yang melanda eh, terutama dalam rupa bisul atau gelembung kulit dan sebagainya. Ya. Kelanjutan dari tulah 5 ketika Firaun tidak memenuhi kehendak Tuhan, ya Tuhan mengancam seluruh penduduk Mesir dengan penyakit gelembung kulit, bisul. Ya. Lalu tulah itu terjadi melanda orang-orang Mesir dan binatang-binatangnya. Nah, di sini pada tulah keenam ini para ahli sihir tidak lagi sanggup berhadapan dengan Musa karena mereka juga terkena penyakit serupa. Jadi sudah lihat bahwa pada tulah keenam itu seluruh kekuatan kegelapan yang ada pada Mesir dalam diri para ahli sihir itu sudah dikalahkan. Tetapi masih tetap terjadi. Firaun berkeras hati dan tidak membiarkan orang Israel pergi. Tulah ketujuh, hujan es disertai oleh api. Nah, ini satu fenomena alam yang menurut saya sangat langka. Saya pernah mengalami hujan es ya di Surabaya pernah, di Batam sini juga pernah. Ya, hujan api belum pernah. Kalau letusan gunung sekarang yang kita dengar dari bencana itu bukan hujan api yang dimaksudkan. Tapi saya pernah membaca sebuah artikel tentang fenomena hujan api ini ketika ada tabrakan meteor yang kemudian percikan-percikan meteor itu kecil-kecil jatuh masih dalam rupa bara api dan cukup merusak wilayah yang dilanda itu. Apakah ini terjadi di Mesir pada saat itu kita tidak tahu. Tidak ada sebuah bukti yang menyatakan demikian. Tetapi Alkitab memberikan sebuah record atau catatan kisah tentang hujan es yang disertai api tersebut. Jadi sangat mungkin itu terjadi secara alamiah, tetapi juga kita lihat di sini sebagai campur tangan Tuhan. Kehendak Tuhan agar Firaun membebaskan orang Israel, agar Firaun dan orang Mesir mengakui kekuatan dan kuasa Tuhan, dan agar mereka berpaling kepadanya. Ya, itu kehendak Tuhan. Tuhan mengancam dengan tulah hujan es, ya, yang mengancam manusia dan ternak. Lalu ketika tulah itu terjadi, hujan es disertai api, menghancurkan ternak, tanaman, dan orang-orang. Sekali lagi, tanah Gosen itu tidak terkena hujan es. Tidak terkena hujan es. Nah, Firaun pura-pura bertobat dan berjanji membebaskan orang Israel. Musa berdoa dan tulah berhenti. Sekali lagi, Firaun tetap ingkar janji dan tidak membebaskan orang Israel. Itu adalah tulah ketujuh. Tulah kedelapan, belalang. Sekali lagi, kehendak Tuhan agar orang Israel melihat betapa Tuhan itu berkuasa. Ya, jadi ini kalau tulah belalang ini terjadi, Tuhan tidak hanya mendidik orang Mesir, tetapi juga mendidik orang Israel agar mereka melihat bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh berkuasa. Itu bisa dilihat pada bab 10 ayat 1 sampai 2. Dan agar Firaun membebaskan mereka, ya, disertai dengan ancaman wabah belalang. Itu kehendak Tuhan. Nah, di sini kita menarik untuk melihat bahwa para pejabat Mesir itu mulai takut. Dan mereka mendorong Firaun untuk membebaskan orang Israel. Berarti secara diam-diam sudah ada pengakuan bahwa Tuhan orang Israel ini lebih berkuasa daripada Firaun yang di mata orang-orang Mesir adalah Tuhan. Ya, jadi pejabat mendorong Tuhan Mesir untuk membebaskan orang Israel karena Tuhan orang Israel lebih berkuasa, itu sebuah perkembangan yang terjadi di tulah ke-8. Lalu Firaun mau berkompromi dengan syarat tidak semua orang boleh pergi. Nah, tapi itu itulah hama belalang melanda dan menghancurkan semua tanaman di seluruh Mesir. Lalu
Firaun pura-pura bertobat, memohon bantuan Musa dan Harun. Musa berdoa dan Tuhan menghentikan tulah. Ya, jadi ada angin barat yang kuat melanda itu seluruh Mesir, mengangkut semua belalang itu lalu membuangnya di Laut Teberau sehingga mati semua belalang itu. Ya, sekali lagi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mengizinkan orang Israel pergi. Itu tulah ke-8. Tulah ke-9. Kelanjutan dari tulah 8. Ya, Tuhan membuat seluruh Mesir itu gelap gulita. Fenomena alam tadi mengatakan bahwa jika ada badai gurun yang menghembuskan pasir dan sebagainya, itu betul-betul menggelapkan alam. Ya, ya kita juga kadang-kadang mengalami eh, mendung itu begitu tebal sehingga kita pun ada dalam kegelapan, ya, kegelapan. Tapi ini jelas bukan gerhana karena itu berlangsung agak lama. Nah, Tuhan membuat seluruh Mesir gelap gulita. Firaun yang ketakutan itu mau mengizinkan orang Israel pergi beribadat, tapi tidak boleh membawa ternaknya. Jadi Firaun ini masih tetap berkelit untuk mengikat orang Israel. Musa menolak karena ternak merupakan bagian dari ibadat korban. Ternak harus dibawa. Maka Firaun berkeras hati menolak untuk kehendak Tuhan. Dan disitulah negosiasi terakhir. Firaun mengancam Musa dan menghentikan seluruh negosiasi. Itu pada tulah ke-9. Ya. Akhirnya kita sampai ke tulah ke-10. Kematian semua anak sulung orang Mesir. Itu dalam Keluaran bab 11 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi kita melihat bagaimana prosesnya. Kehendak Tuhan agar orang Israel dibebaskan dan orang Mesir memberikan kekayaan mereka kepada orang-orang Israel. Tuhan mengancam Firaun dan orang Mesir dengan kematian semua anak sulung dan melindungi orang Israel. Dan orang Mesir akan mengakui kuasa Tuhan. Ya. Nah, di sini Tuhan meyakinkan Musa bahwa kali ini Firaun akan memenuhi semua keinginan mereka. Ya. Tapi masih ditemukan bahwa hati Firaun dikeraskan Tuhan sehingga tidak mau membebaskan orang Israel pada ayat 10. Nah, tulah semua anak sulung orang Mesir meninggal. Itu terjadi dalam Keluaran bab 12 ayat 29. Transisi antara kisah tulah pada Kejadian bab 11 ayat 1 sampai 10 sampai dengan tulah yang menimpa anak sulung Mesir pada Keluaran bab 12 ayat 29 itu adalah peristiwa pengenalan tentang peristiwa Paskah. Dan tulah ke-10 itu berperanan begitu besar. Perjamuan Paskah, pembebasan orang Israel, orang Israel meninggalkan Mesir dan sebagainya. Itu terjadi pasca tulah ke-10 ini. Ya. Dan mengapa orang-orang Israel bisa dengan gampang pergi dari Mesir sesudah tulah ke-10? Karena praktek perkabungan orang-orang Mesir. Bayangkan, tidak ada satu keluarga pun yang lolos dari kematian. Dan kematian anak sulung pula. Kebiasaan orang Mesir berkabung itu untuk waktu yang lama. Ya. Dalam masa perkabungan, mereka tidak akan bertindak apapun. Maka ketika diberi waktu, orang Israel diberi perintah untuk meninggalkan Mesir, mereka leluasa pergi. Dan ketika orang-orang Mesir yang berkabung itu dimintai emas peraknya, mereka beri begitu saja. Yang pertama adalah dalam keadaan berkabung orang tidak berpikir banyak. Yang kedua, ketakutan bahwa kalau tidak diberi barangkali Tuhan akan memberikan tulah berikut dan sebagainya. Tulah ke-10 itu adalah sebuah kunci untuk menghantar Israel untuk masuk ke dalam periode baru, yakni penyeberangan Laut Merah sebagai tanda pembebasan Tuhan dan pengembaraan di padang gurun
sebagai proses pembentukan karakter orang Israel yang baru, beralih dari bangsa budak menjadi bangsa pejuang. Menjadi bangsa pejuang. Ini yang penting. Itu nanti kita akan bahas dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Nah, dengan tulah ke-10 ini, kita menyadari bahwa di sana ada perpaduan antara fenomena alam dengan campur tangan Tuhan. Fenomena alam itu merupakan satu kejadian yang rutin terjadi, yang biasa terjadi, tetapi itu menjadi tanda penyelenggaraan Tuhan ketika dia berkaitan dengan upaya untuk membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan Mesir. Ya. Mujizatnya itu bukan soal bahwa ada wabah nyamuk, bukan ada wabah sampar, bukan ada hama belalang, kodok, lalat pikat, dan sebagainya, tetapi bahwa wabah atau hama ini terjadi justru pada saat orang Israel membutuhkan faktor yang memaksa Firaun untuk membebaskan mereka. Itu semua itu terjadi. Kebetulan yang menyenangkan menurut skema pemikiran orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tapi bagi orang yang percaya Tuhan, Tuhan sedang berkarya di dalam peristiwa-peristiwa alamiah tersebut. Baik, kita masuk ke dalam poin keempat pembicaraan kita malam ini, yakni reaksi Firaun terhadap tulah-tulah yang diturunkan Tuhan. Ya, ada 4 di sini. Melawan Tuhan dengan sihir, tidak peduli tulah dan tetap berdosa, penyesalan dan tobat semu, lalu tetap berlaku curang. Kita lihat satu persatu. Pertama, yang dilakukan oleh Firaun adalah menandingi Tuhan dengan ilmu gaib. Ya. Para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Keluaran 7:22. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Ya, poin ketiga itu mereka tidak berhasil, tetapi upaya mereka sudah ada. Para ahli ini bertindak atas suruhan siapa? Atas titah Firaun. Para ahli tidak akan gegabah membuat sesuatu kalau Firaun tidak memberikan restu. Ingat, Firaun itu Tuhan di mata orang Mesir. Ya, Firaun itu Tuhan di mata orang Mesir. Berhadapan dengan Tuhan orang Israel yang melakukan mujizat dengan melalui pengantaran Musa dan Harun, Firaun berkata, ya siapa Musa dan Harun? Orang-orang saya juga bisa melakukan hal yang sama. Maka para ahli pun memakai ilmu sihir, ilmu gaib, ilmu yang berbentengkan kegelapan. Sedangkan mujizat di tangan Harun dan Musa adalah karunia Tuhan yang sedang berupaya membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Yang kedua, Firaun tidak peduli terhadap tulah dan dia tetap berdosa. Ya, Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Itu tentang ketika air menjadi darah itu. Tapi ketika Firaun melihat bahwa hujan-hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Jadi Firaun itu tidak memandang perlu untuk mengubah pendiriannya. Walaupun tulah itu ada. Tapi itu orang berdosa ya tetap berdosa. Ya. Lalu yang ketiga, Firaun itu bersikap munafik. Dia pura-pura bertobat, tetapi berlaku curang. Ya. Kita baca Kejadian bab 8, 25-28. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah,
persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian. Sebab korban yang kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan Tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dalam dialog itu Musa jelas-jelas mengatakan dan berharap bahwa supaya Firaun itu jangan lagi berlaku curang. Nah, nanti buat perbandingan dengan teks-teks lainnya ada dalam Kejadian bab 8 ayat 8 sampai 13, Kejadian bab 10 ayat 16 sampai 20. Itu berbicara kurang lebih dalam pola yang sama. Pura-pura bertobat, pura-pura menuruti kehendak Allah, tetapi dia berlaku curang. Maka di sini sesungguhnya Firaun itu tidak menghormati Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang penting bagi kita sekarang adalah melihat bahwa efek dari tula itu menimpa orang Israel, tetapi menimpa orang Mesir, tetapi orang-orang Israel itu berada di dalam pusaran tula-tula yang disiapkan oleh Tuhan. Apa yang kita temukan pada orang Israel? Ternyata Tuhan melindungi orang Israel. Nah, saya melebarkan sedikit refleksi dengan mengatakan bahwa tula itu ternyata telah mewarnai iman dan penghayatannya di kalangan orang Israel. Mari kita melihat beberapa contoh sebagai ilustrasi dari refleksi ini. Yang pertama, Tuhan melindungi orang Israel. Perlindungan pertama adalah kediaman orang-orang Israel di Gosen itu tidak terkena hama pikat, tidak mereka juga ternak mereka tidak terkena sampar, lalu hanya di Gosen itu tidak turun hujan es. Ya. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. Hanya di tanah Gosen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Ada satu nas yang saya lupakan itu bahwa ketika penyakit sampar melanda ternak-ternak orang Mesir, ternak-ternak orang Israel itu tidak terkena penyakit itu. Dan tidak ada seekor pun yang mati karena penyakit sampar. Perlindungan Tuhan yang kedua, yakni anak-anak sulung orang Israel itu tidak terbunuh. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu dan untuk menulahinya. Itu sudah dari Keluaran bab 12 ayat 23. Ya. Kita tahu bahwa salah satu yang dilakukan orang Israel pada korban Paskah yang pertama, sebelum anak-anak orang Mesir itu mati, mereka menyembelih anak domba, lalu darah dari anak domba itu dipakai untuk mengecat jenang pintu dan tiang pintu. Jadi di atas jenang pintu itu dilaburi dengan darah anak domba tadi itu dan juga tiangnya.
Nah, karena semua orang Israel melakukannya itu, maka Tuhan melewati itu. Tuhan Passover. Tuhan melewati orang Israel. Dia hanya masuk dan menulahi anak-anak orang Mesir. Ya. Jadi Tuhan membuat perlindungan terhadap semua orang Israel. Jadi mereka terperangkap dalam pusaran tulah-tulah bagi orang Mesir, tetapi tangan Tuhan tetap melindungi mereka. Bagian kedua yang saya anjurkan adalah tulah itu turut mewarnai iman dan penghayatannya. Dan ternyata tulah itu masuk dalam nada pujian bagi Tuhan. Kita lihat itu pada Mazmur 78. Pada ayat 44 sampai 51, itu kisah tentang tulah itu dijadikan nada pujian bagi Tuhan. Ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka dan aliran-aliran air mereka sehingga tidak terminum. Ia melepaskan kepada mereka lalat pikat yang memakan mereka dan kata-kata yang memusnahkan mereka. Ia memberikan hasil tanam mereka kepada ulat dan hasil jeripaya mereka kepada belalang. Ia mematikan pohon anggur mereka dengan hujan batu dan pohon-pohon ara mereka dengan embun beku. Ingat hujan es tadi. Ia membiarkan kawanan binatang mereka ditimpa hujan es dan ternak mereka disambar halilintar. Ia melepaskan kepada mereka murkanya yang menyala-nyala, kegemasan, kegeraman, dan kesesakan, satu pasukan malaikat yang membawa malapetaka. Ia membiarkan murkanya berkobar. Ia tidak mencegah jiwa mereka dari maut. Nyawa mereka diserahkannya kepada penyakit sampar. Dibunuhnya semua anak sulung di Mesir, kegagahan mereka yang pertama di kemah-kemah Ham. Nah, sekarang kita melihat bahwa apa yang terjadi dalam tulah-tulah itu masuk dalam nada pujian. Nah, saya memberikan contoh itu antara lain misalnya kalau kita pada malam Paskah, kita ada 7 bacaan sebelum kita epistola dan bacaan Injil ya. Salah satu kisah yang wajib dibacakan itu adalah penyeberangan orang Israel melewati Laut Merah. Lalu ketika kita mengakhiri bacaan itu dalam liturgi kita di Indonesia itu, kita seringkali membuatnya dengan madah pujian yang sangat bagus. Sesudah kisah-kisah semua, lalu kita akhiri dengan karya Tuhan hendak ku puji, karya yang tak terlupakan. Ya. Nah, karya yang hendak kita puji dan karya yang tak terlupakan itu apa? Menenggelamkan semua orang Mesir, semua prajurit, beserta senjata-senjata mereka. Itu yang kita agungkan, itu yang kita muliakan, itu yang kita puji Tuhan. Itu karya yang bagi kita merupakan tanda rahmat. Ya. Nah, ini kurang lebih paralel atau bolehlah sama dengan apa yang dibuat orang Israel dengan nada pujian dalam Mazmur 78. Tapi tulah itu juga turut membentuk iman dan penghayatannya. Jadi tulah itu ternyata mendatangkan refleksi dan itu kita bisa temukan dalam kitab kebijaksanaan misalnya. Misalnya kitab kebijaksanaan bab 11 ayat 6 sampai 14 itu sesungguhnya adalah refleksi atas tulah satu. Tulah satu itu apa? Air menjadi darah. Lalu kita baca di sini. Akan ganti sumber sungai yang mengalir terus, yang dikeruhkan darah keji. Sebagai hukuman atas perintah pembunuhan kanak-kanak, mereka telah kau beri dengan tidak tersangka-sangka air yang melimpah ruah. Demikianlah dengan dahaga yang dialami mereka telah kau tunjukkan, bagaimana para lawan mereka telah kau hukum. Ketika dicobai meski hanya disiksa dengan belas kasihan sekalipun, maka diketahui mereka bagaimana para fasik dianiaya
yang diadili dengan murka. Orang-orang Israel telah kau cobai dan kau peringatkan selaku bapa, sedangkan para musuh telah kau siksa sebagai raja kejam yang memutuskan hukum. Baik jauh maupun dekat sama-sama mereka disiksa, sebab kesedihan rangkap menimpa mereka dan ada ratapan bila mereka ingat akan apa yang lampau. Mendengar bahwa apa yang menghukum mereka sendiri telah menjadi anugerah bagi Israel, maka para musuh merasakan Tuhan. Orang yang dahulu dibuang sebagai anak dan yang telah ditolaknya menjadi dengan caci maki, harus mereka kagumi sesuai kejadian-kejadian itu, yaitu setelah mereka kehausan yang lain caranya dari orang-orang benar itu. Nanti coba baca dengan tenang, lalu refleksikan. Ini pengajaran oral terhadap orang Israel. Orang Israel itu mengalami penderitaan. Mereka juga mengalami dahaga. Mereka juga mengalami siksaan. Walaupun dahaga dan siksaan yang terjadi pada orang Israel itu adalah wujud pendadaran yang lahir dari belas kasih Tuhan. Kontrasnya adalah orang-orang yang dulu menyiksa mereka itu mengalami penderitaan yang jauh lebih hebat, jauh lebih keji dari perbuatan mereka terhadap orang-orang Israel. Jadi, tulah itu telah menjadi dasar untuk merenungkan bagaimana kehidupan orang Israel dan menyampaikan pesan-pesan moral bagi mereka, bagaimana mereka harus hidup. Contoh kedua misalnya, kebijaksanaan bab 11 ayat 15 sampai 16. Itu refleksi atas tulah kedua. Ya, tulah kedua itu apa? Katak. Oleh karena pikiran-pikiran mereka yang bodoh dan jahat yang menyesatkan orang-orang Mesir hingga memuja binatang melata yang tidak berakal serta hewan yang keji, maka telah kukirimkan kepada mereka banyak binatang yang tidak berakal sebagai hukuman. Maksudnya supaya mereka mengetahui bahwa seorang akan dihukum dengan apa yang telah dipakainya untuk berdosa. Kita ingat peristiwa itu ya. Ketika Musa melemparkan tongkat lalu dia menjadi ular, para ahli sihir Mesir pun melemparkan tongkat dan menjadi ular, tetapi ular yang berasal dari tongkat Musa memakan habis ular yang tidak berasal dari tongkat para ahli sihir Mesir. Pada peristiwa katak, katak itu makhluk yang menjijikan yang masuk menginvasi rumah orang sampai kemana-mana, termasuk tempat tidur dan tempat makan. Jadi tidak ada satupun bagian dari kehidupan orang Mesir yang dianggap berbudaya itu yang tidak terinvasi oleh makhluk yang tidak berakal budi ini. Ya. Nah, contoh lain saya tuliskan di sini, nanti saya persilakan Anda membacanya. Ya. Refleksi atas tulah 3 ada pada kebijaksanaan bab 12, 23, 27, tulah 4 ada pada 15 ayat 18 sampai 16 ayat 5. Tulah 7, kebijaksanaan 16 sampai 29, tulah 9, dan tulah 10. Itu masing-masing ada kisahnya di situ. Silakan, saya mohon masing-masing untuk membacanya kemudian. Saudara-saudara, kita sampai kepada bagian akhir dari pendalaman kita malam ini, yakni refleksi atas 10 tulah. Ada 4 poin yang hendak saya soroti. Kekerasan hati melahirkan ketidaktaatan, kesombongan awal dari kehancuran diri, kegelapan atau iblis dapat meniru pekerjaan Allah untuk menjerat manusia, lalu pertobatan semu itu melahirkan kepura-puraan. Kita mulai dengan yang pertama. Kekerasan hati terhadap Allah kekerasan hati terhadap Allah melahirkan ketidaktaatan. Firaun itu model hati yang keras dan tidak taat. Ya. 2 ayat saya kutip di situ. Keluaran bab 5 ayat 2 dan Keluaran bab 7 ayat 13. Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Ya, tidak kenal aku Tuhan itu. Dan tidak juga aku membiarkan orang Israel pergi. Ayat 13. Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi, Firaun merasa diri Tuhan. Dia rasa diri benar. Maka firman dari Tuhan orang Israel itu membuat dia tidak taat.
Jadi disposisi batinnya sendiri maupun kuasa yang dimiliki membuat dia bersikap demikian, tidak taat. Nah, kira-kira apa yang dapat kita ambil dari sini? Hati yang keras itu tidak pernah mendengar pendapat pihak lain. Itu saya harap masing-masing membuat aplikasinya. Masing-masing kita dapat membuat, melihat perwujudan konkret dalam kehidupan kita itu seperti apa. Saya percaya bahwa dalam keluarga kita atau pasangan Anda sendiri, Anda tahu bahwa orang yang berkeras hati itu biasanya sulit mendengarkan pendapat orang lain. Hati yang keras itu tidak mengubah pandangan, walaupun orang dapat membuktikan kesalahannya. Nah, itu saya sendiri harus akui bahwa saya pernah alami dan pernah melakukannya. Ya, kita buat sesuatu yang salah, kemudian orang bisa buktikan bahwa itu salah, memalukan, tetapi kita berkeras pada keputusan itu dengan berbagai alasan. Ya, ya. Hati yang keras tidak mengubah keputusannya walaupun kebenaran sudah diungkapkan di depan mata. Ya. Lalu hati yang keras itu tidak memberi ruang untuk Tuhan. Nah, silakan Anda berpikir aplikasi konkret ini dalam kehidupan Anda. Apakah sungguh berbicara demikian? Yang kedua, kesombongan awal dari kehancuran diri. Di dalam kitab Amsal, jadi apa yang terjadi di dalam sikap Firaun itu, ya, Firaun bersikap sombong dan semua orang Mesir ikut menderita dalam tula-tula dari Tuhan. Amsal bab 16 ayat 18 sampai 9 secara khusus menggarisbawahi bahayanya bersikap congkak. Ya, ungkapan lain dari kesombongan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang yang congkak. Nah, pesan moral kita itu kurang lebih seperti apa? Kecongkakan biasanya membuat orang salah dalam penilaian. Orang congkak itu sering menilai kemampuan diri lebih daripada yang seharusnya. Di saat yang sama, ia sering menganggap masalah atau tantangannya dihadapi itu lebih ringan daripada yang seharusnya. Ya. Nah, kesalahan dalam menilai diri dan masalah itu membuatnya tidak mengambil keputusan yang tepat. Sehingga seringkali kita memakai istilah kena batunya ya. Orang itu perlu juga sesekali kena batunya, lalu dia mau berubah. Ya, ketika belum kena batunya, yang berkuasa itu apa? Kesombongan, kecongkakan. Ya, pengalaman hidup saya sendiri itu mengungkapkan demikian. Seringkali harus ada pengalaman pahit membuat kita baru menyadari bahwa kita selama ini terlalu sombong. Ya, dan kesombongan kita tahu tidak membawa hal yang positif. Kesombongan itu selalu membawa buah-buah negatif. Yang ketiga, kegelapan atau iblis itu dapat meniru pekerjaan Allah untuk menyesatkan. Saya kutip dari Keluaran sebetulnya bukan Kejadian. Keluaran bab eh, Keluaran bab eh, sorry. Ya, Keluaran bab 7 ayat 22. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jangan lupa, Firaun di mata orang Mesir adalah Tuhan. Para ahli Mesir itu adalah kaki tangannya. Tapi apakah mereka sungguh-sungguh Tuhan yang berkarya? Tidak. Karena mereka mendatangkan perbudakan dan penderitaan. Itu bukan kehendak Tuhan. Itu adalah
apa yang mereka lakukan dengan ilmu sihir itu, ilmu mantra itu adalah cara kegelapan untuk menyesatkan. Nah, kita ambil beberapa contoh. Kegelapan itu selalu mencari jalan untuk menyesatkan jiwa-jiwa. Contoh yang saya suka pakai itu adalah ketika Yesus melawan godaan iblis dengan ayat kitab suci itu nanti kita bisa lihat dalam Injil Matius bab 4 ayat 4 ya. Yang merujuk ke Ulangan 8 ke 13 ya. Jadi ketika Yesus digoda untuk mengubah batu menjadi roti, Yesus berkata, manusia itu tidak hanya hidup dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kata-kata Yesus dalam Injil Matius bab 4 ayat 4 itu merupakan kutipan dari kitab Ulangan bab 8 ayat 3. Ya. Jadi Yesus melawan godaan iblis dengan kata-kata kitab suci. Apa yang iblis lakukan? Pada godaan berikut itu, iblis justru mengutip ayat kitab suci. Itu pada Injil Matius bab 4 ayat 6. Itu waktu itu Yesus sudah ditempatkan di atas bubungan bait Allah. Lalu dia disuruh melompat. Mengapa melompat? Karena tentang engkau ada tertulis, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Apa yang dikutip oleh iblis untuk menggoda Yesus ini berasal dari Mazmur bab 91 ayat 11 sampai 12. Ya, jadi lihat itu iblis pun memakai kitab suci untuk menipu untuk menggoda Yesus. Ya. Contoh lain itu godaan iblis terhadap bisikan iblis kepada Yudas Iskariot pada waktu Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu. Lalu iblis kata hati Yudas Iskariot kan begini, lebih baik minyak itu dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Nah, itu kan pernyataannya benar kan? Kalau mengurapi kaki Yesus itu kan pemborosan. Tetapi kalau minyaknya dijual, lalu uangnya diberikan kepada orang miskin, berarti itu adalah kebaikan. Tetapi Injil Yohanes mengatakan bahwa walaupun Yudas mengatakan demikian, itu bukan berarti bahwa dia memperhatikan orang miskin, tetapi ia sendiri sering mencuri uang yang ada di dalam kas mereka. Korupsi. Jadi korupsi dibalut dengan alasan kemanusiaan yang merupakan kehendak Tuhan. Lihat pintarnya iblis dalam hal ini. Nah, Fransiskus Assisi, santo yang hebat ini dengan stigmata dan hidupnya begitu berpengaruh bagi kehidupan gereja hingga hari ini, itu pernah tertipu oleh iblis. Lalu dia menyembah iblis itu seakan-akan Tuhan. Sampai Tuhan sendiri mengungkapkan kepada dia bahwa dia sedang ditipu oleh kegelapan. Nanti satu kali cari itu kisah hidup Santo Fransiskus Assisi dan baca cerita tentang Fransiskus ditipu iblis. Itu cukup lucu, menggelikan. Tetapi itu juga membahasakan betapa kegelapan tidak menyukai manusia itu menjadi kudus di hadapan Tuhan. Ya. Poin keempat. Pertobatan semu itu melahirkan kepura-puraan. Perhatikan bahwa pertobatan itu satu elemen kunci di dalam penghayatan iman. Ketika Yesus mulai berkarya, dia menyerukan apa? Bertobatlah. Mengapa? Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Waktu Yunus sampai di kota Ninive, dia berseru, bertobatlah. Mengapa? Kalau kamu tidak bertobat, kota ini akan ditunggang balikan. Ya. Ketika Daud merampas istri Uria, Batseba, menghamilinya, Nathan datang dan mengancam Daud. Ya, karena Daud melakukan kejahatan. Daud menyesal lalu bertobat. Pertobatan itu hal yang sangat esensial
di dalam penghayatan iman. Tetapi yang dilakukan Firaun itu kan pertobatan semu. Itu hanya trik saja, tidak ada pertobatan. Itu dia hanya berpura-pura. Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan, guru yang sangat dahsyat dan hujan es ini sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Itu Keluaran bab 9 ayat 27 sampai 28. Lalu apa yang terjadi? Kelanjutannya pada Keluaran 9 ayat 33 sampai 34. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun. Dikembangkannyalah tangannya kepada Tuhan. Maka berhentilah guru dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Nah, pesan moral yang kita ambil itu apa? Tobat semu itu hanya kalau terdesak dan tidak membawa perubahan diri. Tetap mencari cara baru untuk berlaku curang. Tobat sejati itu tidak langsung membuat orang berhenti berdosa. Selalu ada kemungkinan dia berdosa lagi. Tetapi tobat sejati itu menajamkan nuraninya untuk berpikir lebih baik. Sehingga mengingatkan dia akan bahaya dosa. Kesadaran bahwa dosa itu selalu ada. Sehingga orang berpikir dua kali untuk melakukan dosa. Ya. Nah, saudara-saudara, mengakhiri seluruh pembahasan malam ini, saya ingin menggarisbawahi 4 poin berikut. Yang pertama, setiap pengalaman hidup itu mempunyai makna. Ya, apa yang terjadi pada orang-orang Mesir itu mempunyai makna baik bagi orang Mesir maupun bagi orang Israel. Bagi orang Mesir itu adalah hukuman yang jatuh pada mereka karena melawan Tuhannya orang Israel. Bagi orang Israel itu adalah pembebasan, jawaban Tuhan atas doa-doa mereka selama berabad-abad dalam perbudakan Mesir. Poin kedua, Tuhan berbicara kepada kita baik dalam suka maupun dalam duka. Dari pengalaman pahit sekalipun kita dapat menimba pesan Tuhan dan menemukan makna positif. Ya, bertolak dari pengalaman Firaun tadi itu, kesombongan itu selalu menjadi pangkal dari kehancuran diri. Tetapi ketika pengalaman pahit itu terjadi, lalu kita mengolah pengalaman pahit tersebut, itu justru akan menjadi berkat bagi kehidupan ke depan. Yang ketiga, Tuhan itu terus mewahyukan diri kepada kita dalam rangkaian peristiwa hidup. Kata-kata melalui para nabi itu sudah berhenti. Tuhan sudah membuat pewahyuan puncaknya dalam diri Yesus yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia, yakni Yesus Kristus. Tapi pewahyuan Tuhan itu berlanjut dalam kehidupan gereja. Jangan lupa, Yesus itu tidak mewariskan kepada kitab suci. Yesus itu mewariskan kepada kita gereja. Yesus itu mendirikan gereja. Ya. Gereja inilah yang kemudian merekod kembali, mendokumentasikan, mewariskan tradisi pengajaran Yesus dan sebagainya. Tradisi yang ditulis itulah kitab suci. Karena itu di dalam gereja tetap ada pilar-pilar penting, yakni kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja. Ini 3 hal. Kenapa? Magisterium itu adalah penjabaran dari kuasa yang diberikan Kristus atas gereja. Ya. Nah, bagi kita pribadi, kita terus mengasah hati nurani agar peka membaca pesan-pesan tersebut yang menghantar kita ke pintu penemuan nilai hidup dan maknanya bagi diri pribadi, bagi komunitas, gereja, dan bagi masyarakat luas. Ini pesan-pesan yang bisa saya pikirkan sebagai kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan kita malam ini.
Terima kasih untuk semua perhatian. Semoga pembahasan yang agak panjang malam ini tetap memberikan kepada Anda semua dorongan untuk menimba lebih dalam, sehingga di akhir hari kecintaan kita pada firman Tuhan terus bertumbuh dan kita menjalankan kewajiban untuk mewartakan firman Tuhan kepada sesama di sekitar kita. Terima kasih untuk semua perhatian. Kita dapat meneruskan dengan pendalaman selanjutnya. Baik, ada beberapa, ada dua saudara yang menulis di dalam kolom chat. Yang pertama dari Octavianus dari Timor ini ya. Iya, iya, betul. Tuhan itu maha hebat. Mengapa Tuhan tidak hanya buat mujizat dan Firaun bertobat, tetapi Tuhan masih menurunkan tulah bagi umat Mesir, dan tulah itu berulang-ulang dengan jenis yang berbeda-beda. Ya, perhatikan baik-baik bahwa tulah yang banyak itu juga proses pendidikan. Proses pendidikan dua arah. Jangan lupa bahwa orang Mesir, Firaun dan orang Mesir pada umumnya itu memiliki pola iman yang tidak sejalan dengan pola iman orang Israel. Mereka memiliki pola penyembahan yang berbeda, dan dalam pola penyembahan itu menempatkan Firaun sebagai representasi dari Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, Firaun itu adalah Tuhan yang hidup. Tapi Tuhan yang hidup di sini itu bukan Tuhan inkarnatif seperti Yesus Kristus, tetapi Tuhan yang diklaim karena kuasa. Nah, pola hidup Firaun dan orang-orangnya ini, penduduknya itu terbentuk dalam asas ini. Sehingga perbudakan orang-orang Israel itu adalah hal yang halal di mata mereka. Ketika orang lain menderita, bagi orang Mesir itu adalah berkat. Ya, jadi bisa lihat kontradiksi antara dua golongan manusia ini. Nah, kenapa Tuhan tidak hanya buat mujizat dan Firaun bertobat? Tobat itu bukan hanya sekedar karunia, itu adalah tawaran dari Tuhan. Keputusan akhir itu harus datang dari manusia. Kenapa? Karena manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Seperti kenapa ada dosa? Tuhan tidak menghendaki dosa, tetapi dosa itu lahir dari kehendak bebas manusia. Maka pertobatan ini juga harus lahir dari kehendak bebas. Ya. Maka kita lihat tadi setiap tulah itu selalu berakhir dengan Firaun berkeras hati, tidak bertobat, dan tidak melepaskan orang Israel. Memang tadi saya ada bahas sedikit bahwa Tuhan juga membuat Firaun itu berkeras hati. Ya. Nah, ketika Tuhan membuat Firaun berkeras hati, pendidikan itu terutama bagi orang-orang Israel untuk melihat bahwa ketika orang berkeras hati, Tuhan akan tetap menunjukkan kuasanya. Bagi orang yang berkeras hati dia menolak, tapi bagi orang yang menerima, tulah dari Tuhan itu justru dilihat sebagai berkat. Mengapa Tuhan itu membuat begitu banyak tulah dan beragam-ragam? Karena itu menyentuh semua aspek kehidupan ya. Mengapa itu 10 itu saya tidak pernah tahu. Tapi bahwa dalam Alkitab itu tercatat ada 10. Mengapa yang terjadi itulah ada wabah nyamuk, wabah lalat, wabah belalang. Nah, itu juga merupakan bagian dari alam di sekitar itu. Akan menjadi sangat lucu kalau seandainya misalnya untuk alam gurun seperti itu, yang terjadi adalah wabah ikan paus misalnya. Ya, wabah ikan hiu, ya, tiba-tiba merasuk ke dalam sungai dan sebagainya. Ah, itu sudah akan menjadi hal yang aneh juga. Memang semua itu selalu mungkin bagi Tuhan,
Tetapi dalam keselarasan alam yang terjadi, Tuhan justru memakai fenomena alam ini. Ya, ketika misalnya terjadi di padang gurun, orang-orang Israel berdosa, yang dikirim itu apa? Ular beludak, ular kobra, karena itu alam ular yang ada di gurun. Ya, apa ini? Kalajengking memasuki kemah orang-orang Israel, karena itu memang alam tempat hewan apa binatang-binatang ini hidup. Ya, nah itu ya. Jadi Tuhan melakukan mujizat dengan memanfaatkan sesuatu yang berkaitan dengan alam itu situ. Nah, mengapa itu jenis yang berbeda-beda? Saya rasa itu juga proses yang digambarkan tadi ya, bahwa pada awal itu baik Firaun maupun orang-orang Mesir itu tidak ada yang menolak, tapi dalam proses kan ada perkembangan. Orang pertama, ahli-ahli sihir mengakui dulu bahwa mujizat Harun itu betul dari Tuhan. Itu baru pada tulah ketiga, ketika nyamuk mulai melanda, mereka mau kantor tidak berhasil, lalu mereka akui bahwa yang dibuat Harun itu sungguh mujizat. Tapi mereka baru berusaha untuk membuat Firaun bertobat itu baru pada tulah ke-8. Ya, sudah mendekati akhir. Jadi proses perubahan suara hati itu juga terjadi di sana. Hanya itu bukan sesuatu yang instan terjadi. Ya, sampai akhirnya sesudah tulah ke-10 itu mereka dipaksa untuk melepaskan orang Israel. Itu pun sesudah orang Israel pergi ada penyesalan. Lalu mereka berusaha untuk mengejar lagi. Jadi pesannya apa itu? Hati yang keras, hati yang congkak, hati yang sombong itu selalu menolak kehendak Tuhan. Ya, itu pesan yang bisa kita ambil. Begitu ya, Octavianus ya. Kurang lebih lah. Terima kasih, Pater. Oh, terima kasih ya. Yang kedua dari teman kita Ingatan Sihura, ini dari Gunung Stole ya. Dari tulah ke-10 mengapa Firaun begitu berkabung sampai ia sesaat mau melepaskan bangsa Israel. Ada apa dengan putranya itu? Yang pertama, setiap putra sulung adalah calon pengganti. Ya, dia biasa dididik dengan cara khusus, dengan keterampilan khusus, dengan pengetahuan khusus, disiapkan untuk menjadi pemimpin berikut. Perkabungan orang Israel itu tidak berlangsung selama 1-2 hari. Sebagai perbandingan, nanti coba buka kisah tentang Yakub, kematian Yakub pada waktu Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Nah, berapa lama mereka berkabung di sana? Semua pejabat Mesir ikut mengarak jenazah Yakub kembali ke Kanaan, lalu mereka berkabung di sana selama berhari-hari. Nah, selama masa perkabungan, itu apa yang terjadi di luar sana itu bukan urusan mereka lagi. Mereka tidak ada lagi perhatian. Itulah secara uh, akal sehat kita mengatakan inilah kesempatan mengapa orang Israel bisa pergi tanpa diganggu oleh baik Firaun maupun orang Mesir yang lain. Kenapa? Karena kematian ini ada di setiap rumah. Ya, tidak ada rumah yang berpikir lagi orang Israel mau apa. Sekarang saya kematian, ya. Sekarang saya berduka. Ya, peduli amat dengan kekayaan, maka orang Israel meminta emas dan perak diberi saja. Ya, ketika mereka meninggalkan orang Mesir ya. Jadi ada apa dengan putranya? Itu memang setiap putra sulung, termasuk putra Firaun, itu menjadi korban dari tulah ke-10. Maka dalam kultur orang Mesir, ketika perkabungan itu berlangsung berhari-hari, dan Firaun sendiri tenggelam dalam kedukaan baik sebagai orang ayah maupun seorang pemimpin, seorang ayah karena kehilangan putranya, seorang pemimpin karena kehilangan calon penerus taktanya yang harus berarti menuntut lagi kaderisasi baru, pendidikan baru dan sebagainya. Maka apa yang terjadi ketika dia menyuruh orang Israel segera berangkat adalah satu hal yang normal. Ya, pemikiran kita sederhana saja. Tidak tertulis dalam kitab suci, tapi begini. Kalau seandainya putra sulung pewaris takhta saja bisa dibunuh Tuhan, maka yang berikutnya itu pasti Tuhan tidak akan segan-segan lagi untuk membunuh siapapun. Dan ternyata kita ini tidak berdaya. Daripada kita mati semua, lebih baik orang Israel ini dilepaskan saja. Itu tertulis di sana. Pada saat orang Israel meninggalkan tempat itu, orang-orang Mesir berkata,
segeralah pergi ya, supaya kejadian ini jangan menimpa kami semua. Ya. Yang berikut tentang ini ditulis oleh Nata. Oke, silakan Nata mau bertanya secara langsung. Silakan hidupkan ini mikrofonnya untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Lalu, oke, mungkin masih ada di antara teman-teman yang bertanya, saya berikan kesempatan. Oke, baik Nata, mungkin bisa tuliskan saja pertanyaannya, nanti kita akan bacakan. Ada di antara teman-teman yang masih mau bertanya, saya berikan kesempatan. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya mau menyampaikan sesuatu bahwa minggu depan, tanggal 3, kalau saya tidak salah tanggal 3 Desember, itu para Romo Vikariat Kepulauan Riau semuanya berkumpul di Tanjung Ujung Beting, ada rekoleksi dan pertemuan pastoral. Jadi tanggal 3 Desember tidak ada KKS pada Selasa malam. Ya, Baik, Romo. terima kasih. Jadi minggu depan kita tidak ada KKS bersama. Oke, Bu Friska, saya lihat ada menghidupkan mikrofon, mau bertanya, silakan. Belum. Oh, belum. Saya kira sudah siap. Hmm. Hmm. Oke, kelihatannya tidak ada lagi yang bertanya. Eh, Baik, kita sudah mendekati jam 9, jadi kita sudah melewati waktu dari yang biasa kita alokasikan untuk pertemuan kita. Di Saya, timur sudah jam 9.48. sudah jam 9.48, hampir jam 10 ya. Nah, saya mengharap masih ada waktu untuk istirahat dengan baik. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk semua teman, semua perhatian. Semoga pembahasan yang kami sampaikan lebih atau kurangnya masih bisa mendorong saudara-saudara untuk tetap belajar sendiri, dan terutama yang saya selalu harapkan adalah berusaha untuk membaca terus bagian-bagian kitab suci ini. Karena seringkali terjadi adalah melalui bacaan yang terus-menerus, lalu kita sendiri bisa menangkap pesan-pesan itu. Lalu kita menemukan, oh makna tersembunyi itu ternyata di sini. Sehingga pada akhirnya kita lalu bisa membuat tafsiran sendiri, refleksi sendiri, meditasi sendiri, dan sebagainya. Baik, Nata Marbun, mungkin sudah bisa mengajukan pertanyaan. Kelihatannya masih terkendala teknis. Baik, pertanyaan dicatat baik-baik, mungkin pada KKS berikutnya bisa disampaikan untuk kita bisa bahas bersama-sama. Baik, terima kasih semua teman-teman sekalian. Saya ucapkan selamat memasuki masa Advent nanti hari Minggu. Ya, Kita sudah merayakan Kristus Raja, kita masuk dalam masa refleksi dan masa tobat. Untuk refleksi dan tobat ini, baiklah kita kembali mendalami pesan-pesan kitab suci yang kita bahas pada hari-hari ini. Antara lain juga pertobatan, yang kisah tulah ini menjadi dorongan untuk pertobatan dan sebagainya. Itu juga menjadi hal yang bagus untuk kita renungkan dalam masa Advent yang akan datang. Mari kita mengakhiri pertemuan kita malam ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang memberi hidup. Kami berharap agar pertemuan kami selalu membawa buah-buah yang menggembirakan bagi kami semua, bagi pertumbuhan kerohanian kami masing-masing, menolong keluarga-keluarga kami untuk tekun setia pada firman-Mu yang membawa keselamatan, yakni Yesus Kristus, dan berpartisipasi dalam karya gereja
untuk memberitakan firman-Mu, membangun kerajaan-Mu di dunia, melayani masyarakat pada umumnya. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. rohmu. Berkat Allah Tritunggal Maha Kudus kiranya menaungi saudara-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik. Terima Terima kasih kasih Romo. teman-teman sekalian. Sampai Tuhan jumpa memberkati. lagi.